Oke, hari ini kita mau bedah laporan keuangan dari raksasa perkapalan Indonesia, PT Temas, untuk tahun 2025. Kenapa? Soalnya ada satu teka-teki yang menarik banget di dalamnya, dan kita akan coba pecahkan bareng-bareng. Nah, ini dia inti misterinya. Gimana ceritanya sebuah perusahaan bisa jadi makin besar, tapi kok profitnya malah turun di tahun yang sama? Kan kedengarannya agak aneh ya. Ini yang mau kita cari tahu jawabannya. Yuk kita lihat buktinya dulu. Di satu sisi, profit atau laba totalnya itu anjlok. Dari yang tadinya 721,5 miliar di tahun 2024, turun jadi 553,1 miliar di tahun 2025. Ini penurunannya signifikan banget loh. Tapi anehnya lagi, di saat yang sama, coba lihat deh grafiknya. Total asetnya, ini tuh nilai semua yang dimiliki perusahaan ya, justru malah naik dari 4,41 triliun jadi 5,29 triliun. Nah ini kan teka-tekinya. Profit turun, tapi asetnya malah nambah. Gimana coba? Oke, untuk bisa pecahin misteri ini, langkah pertama tentu kita harus kenalan dulu sama PT Temas. Sebenarnya mereka ini bisnisnya apa sih? Jadi Temas ini pemain gede banget di dunia logistik Indonesia. Mereka punya ekosistem yang lengkap dari kapal pengiriman, urusan bongkar muat di pelabuhan, sampai ke logistik dan pengelolaan depo kontainer. Komplit pokoknya. Sip, kita mulai investigasinya. Petunjuk pertama, kita telusuri dulu dari mana uang masuknya. Gimana kondisi pendapatan mereka? Logikanya kan sederhana ya. Kalau profit turun, biasanya karena penjualannya juga turun. Bener nggak ya teori ini di kasus Temas? Coba kita cek datanya. Dan ternyata enggak. Coba lihat angkanya. Pendapatan mereka di 2024 dan 2025 itu stabil banget. Hampir sama persis. Wah, ini berarti dugaannya salah. Oke, jadi jelas ya. Masalahnya bukan di penjualan. Penjualannya aman. Kalau gitu, sekarang kita harus lihat kemana uangnya keluar. Yep, kita harus intip pos pengeluarannya. Dan sekedar info tambahan, pendapatan yang stabil ini datangnya dari mana sih? Nah, mayoritas besar, 96% lebih, itu dari bisnis inti mereka, yaitu jasa pelayaran. Ini menunjukkan bisnis utama mereka masih sangat kuat. Oke, kita lanjut ke penyelidikan berikutnya. Kalau pendapatan stabil, berarti kita harus curiga sama pengeluarannya. Apa yang terjadi di sana? Nah, kekemu, ini dia petunjuk besarnya. Biaya pokok mereka, atau kasarnya ongkos operasional lah ya, itu ternyata naik. Dan naiknya lumayan, lebih dari 100 miliar rupiah. Terus biaya apa aja sih yang naik? Di laporan keuangannya ada tabel detail kayak gini. Mungkin kelihatannya rumit ya, tapi tenang, kita nggak perlu lihat semuanya. Kita fokus ke poin-poin yang paling penting aja. Kalau kita ringkas, ada dua biang keladi utamanya. Pertama itu biaya angkut dan bongkar muat. Tapi yang paling gede dampaknya, ini dia. Beban bahan bakar. Ongkos solar buat kapalnya ini naik hampir 80 miliar rupiah. Pantesan profitnya kegerus. Oke, jadi sekarang kita tahu kenapa profitnya turun. Jawabannya biaya operasional, terutama bahan bakar, lagi naik. Tapi, teka-teki kita kan belum selesai. Ini belum ngejawab kenapa aset perusahaannya malah jadi lebih besar. Nah, buat jawab itu, kita balik lagi lihat neraca keuangannya. Total aset mereka itu jadi gede banget, mencapai 5,29 triliun rupiah. Aset yang nambah ini bukan cuma duit di bank ya, peningkatan terbesarnya itu ada di aset tidak lancar. Maksudnya apa? Yaitu investasi jangka panjang. Mereka beli kapal baru, beli alat-alat buat pelabuhan, bangun infrastruktur, pokoknya semua yang jadi modal kerja utama mereka. Pertanyaan selanjutnya, duitnya dari mana buat beli itu semua? Jawabannya ada di sini. Total liabilitas atau utang perusahaan itu juga naik drastis. Jadi gampangnya mereka ngutang buat belanja aset-aset baru ini. Oke, semua petunjuk udah kita kumpulin. Sekarang waktunya kita tarik kesimpulan dan pecahkan teka-teki kinerja PT Temas di tahun 2025 ini. Jadi ceritanya tuh begini, kita rangkum dalam 4 langkah simpel. Pertama, pendapatan mereka aman, stabil. Kedua, biaya operasionalnya bengkak, terutama karena bahan bakar, jadi profitnya turun. Ketiga, di saat yang sama mereka justru belanja besar-besaran buat nambah aset jangka panjang. Dan keempat, belanjanya itu pakai duit pinjaman atau utang. Intinya, bisa kita bilang gini, mereka lagi menukar profit jangka pendek buat ngejar pertumbuhan jangka panjang. Mereka rela untungnya sekarang lebih kecil demi jadi perusahaan yang lebih besar dan kuat di masa depan. Ini sebuah langkah strategis yang sangat berani.
Nah, ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kedepannya. Aset-aset baru yang mereka beli pakai utang ini kira-kira bakal bisa menghasilkan pendapatan yang cukup besar nggak untuk nutupin biaya operasional yang makin tinggi dan pastinya buat bayar cicilan utangnya. Hanya waktu yang bisa menjawab.